Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Mufida, guru matematika di SMP Negeri 2 Burne. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang cara belajar yang efektif. Pertama, kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan belajar yang efektif. Belajar yang efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan atau terus-menerus, dan produktif, artinya ada yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan? Ya bisa berupa pengetahuan, keterampilan, juga sikap mental dan intelektual yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana caranya agar belajar kita menjadi belajar yang efektif. Cara yang pertama adalah berdoa. Sebelum memulai aktivitas belajar, kita harus selalu memulai dengan doa. Kita berdoa, semoga aktivitas belajar kita mendapatkan kemudahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara selanjutnya adalah tentukan tujuan belajarmu. Setiap melakukan aktivitas belajar, kalian harus menentukan apa yang akan dicapai. Tujuan belajar akan membuat kegiatan belajarmu lancar dan lebih fokus. Jadi, misalnya hari ini kita akan belajar. Apa target atau tujuan yang akan dicapai harus kita tentukan. Sehingga pada saat belajar akan bisa lebih terarah dan bisa lebih fokus atau berkonsentrasi. Selain tujuan jangka pendek, kita juga harus mempunyai tujuan belajar jangka panjang. Misalnya, tujuan kalian belajar adalah mempersiapkan ulangan harian, ulangan tengah semester, atau untuk ulangan kenaikan kelas. Dan untuk jangka panjang di masa depan, maka aktivitas belajar yang kalian lakukan tujuannya adalah untuk memperbaiki masa depan kalian. Dan yang lebih mulia lagi, tujuan kita belajar adalah untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berikutnya adalah disiplin dalam belajar. Kita harus bisa mengatur waktu kapan kita belajar. Tentunya juga harus kita atur kapan waktu kita beristirahat. Belajar itu harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan atau terus-menerus. Kita juga harus menentukan materi apa yang akan dipelajari. Hindarilah sistem kebut semalam atau yang dikenal dengan SKS. Jadi kalau besok ulangan, baru malamnya belajar. Itu kita harus menghindari hal yang demikian. Karena belajar itu tidak bisa dalam waktu yang lama sekaligus. Otak kita mempunyai kemampuan terbatas dalam menerima informasi selama belajar. Jadi kita belajarnya tidak boleh terlalu lama. Yang penting teratur dan berkesinambungan terus-menerus. Jadi kalian buat jadwalnya. Misalnya, saya akan belajar setiap malam dari jam 7 sampai jam 8 malam. Maka itu harus terus dilakukan. Kemudian belajar juga bukan menunggu datangnya PR. Kalau ada PR baru belajar. Kalau besok mau ulangan baru belajar. Bukan seperti itu. Jadi belajar harus terus dilakukan. Karena memang status kalian adalah pelajar. Apa pelajar itu? Orang yang sedang belajar. Setiap hari kalian buat jadwal. Kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk main game misalnya, kapan waktu untuk nonton TV. Boleh dilakukan asal direncanakan dengan baik dan kalian harus disiplin. Kalau memang waktunya belajar, maka tidak boleh melakukan aktivitas yang lain kecuali untuk hal-hal yang darurat. Selanjutnya adalah mengenal tipe belajar kamu sendiri. Kalian harus tahu apakah kalian termasuk tipe visual
atau tipe auditori, atau tipe kinestetik, atau mungkin tipe read and write? Mari kita bahas dulu 4 tipe belajar. Pembelajar tipe visual adalah pembelajar yang bisa lebih memahami pembelajaran jika dia melihat grafik, bagan, diagram, gambar, dan warna. Sedangkan pembelajar tipe auditori itu akan bisa lebih memahami jika dia mendengarkan. Kalau tipe kinestetik, dia akan lebih mudah memahami kalau melakukan secara langsung atau melakukan praktik. Sedangkan tipe read and write adalah pembelajar yang bisa lebih memahami kalau dia membaca dan menulis. Kalian yang termasuk pembelajar tipe visual biasanya lebih senang kalau membaca buku yang berwarna, yang banyak gambarnya, yang banyak grafik dan diagramnya. Biasanya pembelajar dengan tipe visual sering memberi warna atau menstabilo bukunya atau menghias bukunya. Sedangkan kalau tipe auditori, dia lebih suka belajar menggunakan pendengaran sehingga lebih senang kalau belajar dengan suasana yang hening agar bisa lebih fokus mendengarkan pelajaran guru. Biasanya tipe auditori ini di kelas sering bilang, "Jangan rame, dengarkan penjelasan Pak Guru atau Bu Guru." Nah, ini dia tipe auditori. Kalau tipe kinestetik, senangnya praktikum melulu. Dia senang kalau belajarnya sambil bisa ke sana kemari, ke depan, ke belakang kelas. Biasanya untuk tipe kinestetik ini, dia tidak bisa diam orangnya. Belajarnya biasanya sering menggerakkan kaki atau tangan. Sedangkan kalau tipe read and write, biasanya selalu membuat rangkuman. Begitu dia membaca suatu informasi, dia akan mencatat atau merangkum materi yang dia baca tadi. Jadi, bagaimana kalian? Apa sudah bisa menentukan tipe belajar kalian sendiri? Kalau kalian sudah bisa menentukan tipe kalian, maka kalian bisa memaksimalkan cara belajar kalian sesuai dengan tipe belajar kalian. Khusus tipe auditori atau mendengarkan, kalian pasti malas untuk membaca. Maka, bisa Ibu sarankan, kalian bisa baca dengan cara merekam apa yang kalian baca, menggunakan HP kalian. Kemudian di waktu kalian ingin belajar, kalian bisa memutar lagi rekaman, sehingga itu akan bisa membantu kalian. Nah, setiap orang biasanya tidak akan mempunyai satu tipe belajar, bisa 2-3. Hanya ada satu yang dominan. Ayo kenali tipe belajar kalian sehingga kalian akan bisa lebih mudah belajar secara efektif. Cara lainnya agar pembelajaran kalian menjadi belajar yang efektif adalah mencari kawan belajar. Biasanya kalian lebih suka belajar berkelompok. Tapi ingat, belajar berkelompok bukan sekedar berkumpul bersama, tetapi di situ harus ada aktivitas belajar. Setiap anggota kelompok harus punya kemauan dan semangat belajar yang tinggi. Di dalam belajar berkelompok, kalian bisa bertukar pendapat dan mendiskusikan suatu materi. Kalian bisa saling bergantian menyelesaikan soal-soal, kemudian menjelaskan kepada teman-teman yang belum memahami. Dengan belajar berkelompok, kalian bisa melatih diri kalian untuk belajar menyampaikan pendapat, untuk belajar presentasi, dan bisa juga melatih sikap berempati kepada teman yang belum memahami pelajaran dan saling membantu sesama teman. Selanjutnya adalah ciptakan tempat belajar yang nyaman. Tempat dan situasi belajar yang nyaman
akan mempengaruhi kualitas belajar dan membantu meningkatkan konsentrasi kalian. Jadi, kalau di kamar, maka rapikan kamar kalian, susun buku dan peralatan menulis kalian dengan teratur di meja. Tempat yang rapi akan membuat tempat belajar kalian terasa nyaman. Ada beberapa di antara kalian juga yang senang belajar di alam terbuka. Jika memang itu merupakan tempat belajar yang nyaman bagi kalian, bisa kalian lakukan, misalnya belajar di taman, atau di kebun, di belakang rumah, atau di halaman. Jadi cari tempat yang paling nyaman buat kalian belajar. Baiklah anak-anak, itulah beberapa cara yang bisa kalian lakukan agar belajar kalian menjadi belajar yang efektif. Semoga cara-cara tersebut bisa kalian praktekkan dan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.